Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahu wa shadaqa rasul karim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jamaah kaum taqwa, astagfirullah. Mari kita lanjutkan lagi masih di surah Az-Zumar, ayat-ayat terakhir di surah Az-Zumar. Kita sudah sampaikan bagaimana Allah menggambarkan rombongan-rombongan atau kumpulan orang yang dikirim ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala berbondong-bondong sampai ketika datang di pintunya para pedagang neraka menanyakan, apakah belum pernah datang orang yang menyeru kepada mereka, orang yang memperingati mereka dari hari pertemuan ini? Bahkan mereka menjawab, bala, bahkan ada, tapi sudah berlakulah ketetapan azab Allah bagi orang-orang yang ingkar, bagi orang-orang yang menyombongkan diri. Mereka akan kekal di sana. Mari kita lanjut di ayat yang ke-73 surat Az-Zumar. Bismillahirrahmanirrahim. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Dan diarahkan juga bagi orang-orang yang bertakwa kepada Tuhan mereka, kepada jannah dengan berombongan. Ketika dia sampai ke sana, mereka sampai ke sana dan dibukakan pintunya, berkata para malaikat penjaga pintu surga, Assalamualaikum, berbahagialah, keselamatan bagi kamu, berbahagialah kamu dan masukilah surga dengan keabadian. Nah, ini kelebihannya, itu perbedaannya dengan yang kemarin. Kemarin kita sampaikan bagaimana suasana gelap, hitam, gosong, penyesalan, penghardikan, sampai mau menjawab pun begitu berat karena ditanya dengan jawaban yang sebenarnya tidak perlu dijawab. Ketika ditanya, apakah tidak ada orang yang memperingati Anda untuk hari ini, dan mereka memasukinya api yang menyala-nyala. Sementara di satu sisi, nah ini ada yang kita harapkan. Siapa orang-orang yang bertakwa kepada Allah? Orang-orang yang berhati-hati hidupnya, selalu waspada ada duri-duri yang akan menghancurkan dirinya ketika di jalan menuju Allah. Itulah takwa yang salah satu ulama menyatakan, kalau engkau berdiri lalu menuju ke satu tempat, berjalan di satu tempat, lalu banyak duri di jalan tersebut,
tersebut, banyak halangan di jalan tersebut. Apa yang Anda lakukan? Yang kita lakukan adalah berusaha untuk menyingkirkan kalau bisa, atau berhati-hati sekali jangan sampai menginjak duri-duri dosa, duri-duri tidak taat pada Allah. Ya. Itulah takwa. Dan orang-orang ini ada di dunia, sekarang saja ada di dunia. Mereka lah yang akan digiring oleh Allah Subhanahu wa taala, diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti ya, menuju surga zumarau berombongan. Ya, saling mungkin dengan suasana yang penuh ceria. Karena dia tahu dia akan mendapatkan hasil panenan dia waktu di dunia. Sama seperti kalau di petani itu ya, ketika melihat hasilnya melimpah gitu kan, wah berseri-seri, nampak kebahagiaan yang memancar dari mukanya. Di dunia aja udah begitu ya, wah alhamdulillah saya dapat 20 ton. Itu isinya tomat semua itu. Masya Allah. Jangan lupa tuh ada zakatnya tuh ya, hati-hati. Zakat pertanian, tapi sesuai dengan haulnya, nisabnya juga harus diberikan. Ada juga di ayat yang lain itu disebutkan bagaimana ya seseorang yang mempunyai kebun tapi pelit ya. Artinya pelit apa? Kalau bisa panennya malam-malam biar nggak pada tahu. Orang-orang miskin nggak pada datang untuk minta. Aneh. Tapi Allah Allah hapuskan kebunnya dalam satu malam sehingga mereka bingung. Ini bukan kebun kita, orang kita mau panen. Ya, nanti mudah-mudahan sampai surat. Insyaallah. Nah jadi mereka ini datang ke surga ya, rombongan-rombongan mungkin berbincang, mungkin saja ya, karena nanti di surga mungkin akan bertemu dengan orang-orang yang baik ya. Hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha, sampai mereka sampai di surga dan dibukalah pintu-pintu surga. Ini pintu-pintu yang menyenangkan. Senang orang datang ke sana, penuh dengan keceriaan, terang benderang, ya. Tak ada panas yang menyiksa dia, tak ada teriakan yang menghancurkan dia, tak ada cemoohan. Semuanya adalah kebahagiaan. Berkatalah para penjaga ini, Assalamun alaikum tibtu fadkhuluha khalidin. Keselamatan untuk Anda semua. Tibtu, bahagialah kamu semua. Ya. Happy aja lah, ada yang adanya di sini itu cuma happy. Ya. Cuma kebahagiaan, kesenangan, kegembiraan, kita suka. Ya. Yang salah satu naungannya, salah satu pohon yang ada di surga, dia akan ketika kita berjalan di bawahnya, naungannya itu tidak habis, tidak putus sampai 70 tahun yang digambarkan Nabi. Jadi betapa ademnya suasananya waktu itu. Ada pohon-pohon yang naungannya saja kalau kita jalan 70 tahun, itu berapa ratus kilo? Ya ribu gitu. Jadi betul ya, namanya surga itu nggak pernah kepikir oleh kita, tak pernah kita lihat sekalipun, dan tak pernah kita dengar kenikmatannya. Digandakan berkali-kali kehidupannya dan kekal, tiba-tiba berbahagia terus. Ya. Berbeda dengan kawannya yang kemarin itu yang nyebur, ya. Nyebur ke Adam.
Kita di dunia saja, dulu orang teriak-teriak dipakai kentongan, tong bangun semua. Sekarang WA aja langsung se-Indonesia mau tahu. Apalagi kalau jadi viral. Ya. Artinya di dunia aja kita sudah gampang sekali untuk menghubungi orang sekarang ya, gampang sekali. Tahun 2000 ke bawah itu masih sulit ya. Ada juga telepon bagi yang punya, yang nggak punya ya udah numpang main telepon. Lamanya dulu wartel. Sekarang gampang, semua orang bisa dipanggil kapanpun, bahkan bisa berhadapan muka dengan muka. Mungkin tahun ke depan nggak tahu kayak apa tuh. Yang jelas tetap hukum-hukum syariah itu tetap diutamakan. Nggak bisa mentang-mentang Pak saya kan lewat handphone Pak, boleh dong saya tidak menutup aurat. Tetap aja walaupun lewat handphone kelihatan, bisa difoto, bisa dicetak. Kembali lagi, kita sekarang melihat orang-orang yang berada di surga itu diberikan senyuman, diberikan ucapan selamat datang, itu salam alaikum. Dan ucapan itu memang sering digunakan oleh mereka di dunia ini. Assalamualaikum, semoga engkau dapat keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi wajar yang baik-baik akan kumpul dengan yang baik-baik. Wajar. Dan dia akan ketemu dengan yang baik-baik. Ini pemberi semangat motivasi kita ya teman-teman. Supaya kita juga mendapatkan itu nanti dan kita ketemu lagi. Kan kita sedih tuh ngeliatnya. Masa teman kita yang dulu, tetangga saya yang dua rumah dari sebelah saya, atau 10 rumah dari sebelah saya, itu ternyata masuk di sebelah kawan. Masya Allah, kita sudah berusaha ajak dia, tapi tetap aja dia tidak datang. Ya. Sedih kan kita? Sedih loh. Terus gimana anak-anaknya ada yang ikut bapaknya? Ada juga yang datang, ada satu orang tuh yang bisa aja kan kita ngobrol kayak gitu nanti. Tapi bisa juga kita ngobrol orang itu yang tadinya saya tahu tuh dia itu main terus, main-main yang gak bener, saya tahu, tapi ternyata waktu itu saya udah pergi, waktu itu saya sudah ada kerjaan di mana gitu. Lama-lama dia datang ke masjid, datang ke musola, datang ke majelis taklim, anaknya juga diajak. Masya Allah, dia lebih tinggi dari kita banget. Bisa jadi loh. Bisa jadi tingkatan surga itu berbeda memang. Dalam satu hadis disebutkan, kalau kita memandang bintang, kita bayangkan betapa jauhnya bintang. Ya. Dan begitulah tingkatan surga. Artinya orang yang di bumi memandang bintang kan kayaknya jauh banget. Tapi di atas itu ibaratnya tingkatan surga yang di atas dia, berarti tinggi sekali. Dan kenikmatannya mungkin berlipat-lipat. Ya. Jadi di surga itu memang ada lapis-lapisan, tingkatan-tingkatan. Ya jelas lah kan yang namanya wan nabiyina wasyuhada wasyalihin wasiddiqin, kan ada tingkatan-tingkatannya. Ya, ma'alladzina amanu, kita bersama orang-orang beriman. Di surga itu nanti ada para nabi, para syuhada, orang-orang yang berjuang menjalankan Allah, orang saleh, orang yang membenarkan. Ya. Dan itu perjuangannya beda-beda. Ya. Kata Nabi ketika dia di Isra Mi'raj itu melihat dalam mimpi atau di Isra Mi'raj, saya lupa ya kisah. Dia melihat ada bangunannya bagus, muka dan sebagainya. Ada wanita juga di situ di bangunan itu. Kemudian dia lihat ternyata itu bangunan milik Umar bin Khattab. Tapi karena Nabi ingat sifat atau salah satu sifat Nabi itu sifat Umar itu pencemburu. Lalu dia segera pergi Nabi dari situ. Kata Nabi ketika dia ngomong kepada Umar,
ya. Masa saya juga cemburu sama engkau ya Nabi gitu. Tapi Nabi itu memang bergaul ya dengan teman-temannya, dia tahu, berarti dia bagus tuh dari sisi pendekatan manusia, dia begitu paham sahabat-sahabatnya Nabi SAW. Masya Allah, kita rindu ya, mudah-mudahan kita bersama Nabi insya. Cuma bersama Nabi harus ada pengorbanan, nggak cuma iyalah saya ini saya kan umat Islam, saya kan ini saya pasti bakal bersama Nabi dan sebagainya. Pengorbanan lah. Apa buktinya Anda itu bisa layak bersama Nabi? Ya, harus ada pengorbanan. Mengorbankan ngantuk kita. Kalau bagi-bagi rumah ngantuk kan luar biasa. Mengorbankan lelah kita misalnya untuk ikut taklim lah, ikut pendidikan baca Al-Quran, kemudian ikut bersama-sama mengkaji kitab, mengkaji Al-Quran, mengkaji hadis. Kan perlu pengorbanan, harus datang, harus menyiapkan waktu. Memang sih kalau nggak disiapkan nggak bakal ada. Ya. Kalau disiapkan, nggak disiapkan nggak bakal ada. Pagi kerja ya, entah kerja di kebun atau kerja di kantor atau di guru, siang udah repot, ketika malam apalagi udah lelah, nggak bisa. Padahal setiap orang sama 24 jam waktu. Baik yang waktunya siang 12 jam, malam 12 jam, artinya berbeda ya. Ada yang siangnya mungkin 30 jam, ya, 30 jam, siangnya 30 jam, bukan 20 jam, misalnya malamnya cuma 4 jam. Ada di kehidupan ini. Tibatul fadkhuluha khalidin, berbahagialah kamu semua, maka masuklah ke dalamnya dengan keabadian dalam kenikmatan. Belum lagi yang disampaikan tentang pasangan-pasangan hidupnya, pasangan-pasangan hidupnya. Ayat selanjutnya, wa qalu alhamdulillahilladzi sadaqana wa'ada wa awrathana al-ardha natabawwa'u minal jannati haitsu nasha' wa ni'ma ajrul 'amilin. Dan mereka berkata, segala puji bagi Allah yang sudah membenarkan janjinya kepada kami, dan kami mewarisi bumi ini, maksudnya bumi surga ini. Natabawwa'u minal jannati haitsu nasha', kami tinggali, kami tempati di negeri jannah ini, terserah kami di mana saja. Fani'ma ajrul 'amilin, dan inilah sebaik-baik nikmat bagi orang-orang yang beramal. Ini ucapan mereka ya. Segala puji bagi Allah yang membenarkan janjinya kepada. Dan janji Allah itu benar, hak, bahwa kita akan mendapat surga ketika sudah ditimbang nanti ya. Kita mendapatkan di yaminihi, kitab di sebelah kanan ya. Setelah kita tahu timbangan amal soleh kita ternyata lebih besar ya, dan dibalas oleh Allah. Ada reward di situ, ada sesuatu yang menggembirakan di situ. Apa surga? Ya. Salah satu sahabat ketika mendengarkan kata bahwa surga itu seluas langit dan bumi, ketika dia makan kurma dan sedang berjuang di jalan Allah, wah kalau begitu beruntung pada dia. Kemudian kurmanya dia letakkan di langit menuju medan juang pada saat dan meninggal. Apa gunanya saya kalau terlalu banyak makan kurma? Ceritanya nih, saya harus beruntung. Setelah disampaikan bahwa surga itu seluas langit dan bumi, bayangkan seluas langit dan bumi. Bagaimana langit dan bumi itu dibentangkan oleh bumi aja rasanya terpegel banget kita kalau dari naik motor di jalan dari Bogor ke ini Bogor Barat kan, daerah Bogor Barat kita di daerah
menuju ke arah Jongol tuh lewat Cibarusah. Waduh, kayaknya otek nih inian apa namanya, pinggang. Saking jauh itu satu kabupaten di Indonesia. Udah gak kebayang kalau yang di daerah Papua atau Kalimantan gimana jalan. Itu bumi di Indonesia, artinya luasnya begitu panjang dan sebagainya. Padahal katanya Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke cuma 1/8 dari keliling bumi. 1/8 berarti ada 7/8 lainnya baru nyampe lagi itu kalau kita keliling dunia. Itu bumi, padahal bumi itu makhluk kecil aja di planet. Salah satu planet kecil saja sama Jupiter aja kalah. Apalagi matahari dan bintang-bintang adalah matahari. Jadi kalau disampaikan surga itu seluas langit dan bumi, tidak pernah terdengar dengan telinga, terlihat oleh mata, tidak pernah terpikir oleh pemikiran kita, otak kita, bagaimana kenikmatan surga. Luar biasa. Mestinya kita berlomba-lomba, ya. Berlomba-lomba fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya tanafasil mutanafisun. Mestinya kita berlomba-lomba datang. Yang tadinya memakai sesuatu yang tidak benar, ketika dia bekerja, dia memakai sesuatu yang maksiat kepada Allah. Pak, sesuatu yang maksiat kepada Allah itu apa ya? Tidak halal, maksiat kepada Allah. Harta orang diambil, atau pakai cara tipu-tipu. Ya. Ini sekarang lagi banyak juga. Facebook kita di cloning, kemudian WA kita diretas dan sebagainya. Untuk apa? Untuk mereka mendapat keuntungan pribadi secara instan, penipuan, sebagainya. Di dunia ini dia sebenarnya sudah kaya. Gak pernah ada orang itu yang merasa nyaman ketika mendapatkan hartanya adalah harta yang gak benar. Gak pernah. Kalau ada yang merasa nyaman itu gila. Pasti berpengaruh pada, apalagi harta haram ini. Makanya sahabat Abu Bakar segera memuntahkan harta yang tidak dia kenal ketika masuk ke dalam makanan yang tidak dia tahu sumbernya. Ketika masuk dan dia tahu ternyata sumbernya dari hal yang tidak benar, dia muntahkan, jangan sampai jadi daging. Ini kadang-kadang sebagian dari kita ya, jangan sampai sebagian dari kita memberi makan anak-anaknya dari hal yang kayak gini. Jadi daging, jadi wajar kelakuannya nggak benar. Termasuk kelakuan kita yang korupsi, dan sebagian dari kita yang korupsi atau mencuri barang orang lain. Wajar anak-anaknya begitu. Makanya makanan yang halal atau thayyibah itu mempengaruhi loh. Mempengaruhi apa? Mempengaruhi kehidupan dia, mempengaruhi hubungan dia dengan keluarga, mempengaruhi perintah dan larangan antara keluarga dengan anak misalnya. Makanya hati-hati betul. Jangan sampai ada barang haram masuk ke dalam tubuh kita dan tubuh keluarga kita. Pak, saya sudah terlanjur kok, ya tobat, selesai. Kalau masih ada orang yang kalau perlu minta maaf, ya, kan kita susah tuh. Minta yang lain gampang, tapi minta maaf itu paling susah. Jadi di sini disebutkan bahwa Allah sudah menepati janjinya. Wa awrasanal ardha natabawwa'u minal jannati haitsu nasya, yang membuat bumi jannah ini kami bisa bertempat tinggal di sini dimanapun kami kehendaki. Ya. Fanima ajrul amilin, maka sesungguhnya itulah nikmat yang besar bagi orang-orang yang beramal. Orang-orang yang beramal kapan? Di dunia amalnya. Ya. Kita sekarang hari ini. Dan surat Az-Zumar ditutup dengan satu naungan yang begitu khusyuk ya. Ini penutupnya.
ayat ke-75. Wa taral malaikata hafina min haulil arsh yusabbihuna bihamdi rabbihim wa qudiya bainahum bil haqq wa qila alhamdulillahi rabbil alamin. Dan engkau akan melihat ya Muhammad, malaikat berkeliling, ya, menunduk berkeliling min haulil arsh, di sekeliling arsh. Mereka bertasbih, ya, mensucikan Allah, bertasbih mensucikan Rabb-Nya. Dan sudah diputuskan di antara mereka keputusan dengan benar, dan mereka dikatakan segala puji bagi Allah Maha menguasai alam. Ini suasana penuh kekhusyuan dari ayat-ayat sebelum-sebelumnya di surat Al-Rumah. Bagaimana digambarkan engkau wahai Muhammad SAW akan melihat rombongan malaikat-malaikat yang mengelilingi arsy, kekuasaan Allah. Mereka bertahmid, mereka mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Mereka bertasbih, mengucapkan subhanallah, maha suci Allah. Dalam kelilingan yang demikian mungkin sangat-sangat lebar. Yusabbihuna bihamdi rabbihim, mereka bertasbih menyampaikan betapa sucinya Allah Subhanahu wa taala. Betapa maha agungnya Allah yang telah menunaikan janji-janjinya kepada orang-orang yang bertakwa. Dalam suasana yang penuh kekhusyuan, kita dapat itu bagaimana menyaksikan rombongan malaikat yang tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala di arsy. Dan salah satu kenikmatan di surga itu Allah membuka hijab tampil dia, dan orang mukmin akan melihat Allah. Kata Nabi waktu berkata demikian, sahabat bertanya gimana caranya kita melihat Allah? Ya seperti kamu melihat rembulan kan bisa, gitu contohnya. Dan itu salah satu wa ukhra tuhibbunaha nasrun minallah wa fathun qarib. Itu adalah salah satu yang engkau cintai. Nasrun minallah, pertolongan dari Allah. Wa fathun qarib, dan kemenangan yang dekat. Salah satunya adalah ketika dia mendapatkan kenikmatan untuk melihat Rabb yang tidak bisa dia dapati di dunia. Wa qudiya bainahum bil haqq, dan sudah diputuskan di antara mereka, hamba-hambaku ini, ya hamba-hamba Allah ini, bil haqq, dengan keputusan yang benar. Mereka sudah menimbang sendiri dia bisa dapat di mana, nggak bisa dibantah dengan mulutnya. Ada yang mendapatkan kenikmatan terus menerus, ada yang mendapatkan siksa terus menerus. Sudah ditimbang atau sudah diputuskan dengan sudah jelas mana zumaru ila jahannam atau zumaru ila jannah. Wa qila alhamdulillahi rabbil alamin, dan dikatakan kepada mereka segala puji bagi Allah Rabb semesta. Berakhir surat Asma. Mudah-mudahan kita semua selalu jalan terus bismillah menuju Allah Subhanahu wa taala. Turun naik kehidupan wajar, kesulitan ada, kemudahan ada, inna ma'al usri yusra, setelah kesulitan ada kemudahan. Kita juga diberi ujian seperti dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia dibiarkan berkata beriman kalau dia tidak diberi ujian? Ya, mudah-mudahan Allah membimbing kita semua. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.